Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat ke-76, halaman 328. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qaumil ladina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajmain. Dan ingatlah kisah Nuh ketika nada, dia menyeru, memanggil dalam doanya, min qablu, sebelum itu, fastajabna lahu, maka lalu istajabna, mengabulkan, memperkenankan atau mengijabahi kami, lahu, untuknya. Fanajjainahu, maka lalu najja, kami menyelamatkan, menyelamatkan kami, maka menyelamatkan kami atau kami menyelamatkannya, wa ahlahu, dan keluarganya atau pengikutnya bisa, minal karbil azim, daripada al-karbi, bencana yang sangat besar, azim. Wa nasarnahu, dan nasarna, kami menolongnya, nasara menolong, dan kami menolongnya, minal qaumi, daripada kaum atau orang-orang alladzina, orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan, tidak mempercayai, bi ayatina, ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu, adalah mereka kaum sau'in, kaum yang buruk, kaum yang jahat. Fa aghraqnahum, maka lalu aghraqna, aghraqa, menenggelamkan, maka lalu menenggelamkan kami atau kami menenggelamkan mereka, ajmain, semuanya. Mari kita pahami ayat yang lalu tentang Lut. Lut diutus oleh Allah ke negeri Sodom. Lut sama-sama berangkat dengan Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babil. Nabi Ibrahim adalah pamannya. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Mesir. Lut diperintahkan menuju Sodom. Lalu Allah angkat Nabi Lut menjadi rasul untuk menyeru, mendakwahi penduduk negeri sana. Mereka terkenal dengan kaum menyimpang, kaum liwat, kaum homoseksual,
di samping melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan, kemungkaran, dan juga kekafiran dan kebangkangan. Ujungnya negeri mereka dijungkir dibalikkan negeri mereka. Itulah dia sekarang di tepian laut mati, laut Kaspi. Panjang lebar kita telah jelaskan dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kisah itu. Intinya, perintis pertama dari para perbuatan menyimpang yaitu homoseksual, laki-laki jatuh hati dan bergaul dengan laki-laki, berhubungan badan dengan laki-laki, perempuan tidak laku. Itu perbuatan yang menjijikkan, sampai-sampai ujung-ujungnya negeri mereka diporak-porandakan. Tandanya itu perbuatan yang sangat keji. Nah, sekarang kita beralih dalam ayat, dan ingat pula lah surat yang ke-21, itu ayat yang ke-76, Nuh. Dan ingat pula lah ya Muhammad, kisah Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus di bumi. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam disebutkan dalam beberapa riwayat hadis 10 abad, 1000 tahun. Ada juga yang mengatakan abad di situ bukan 100 tahun, tapi masa yang sangat lama. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan keturunan Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam dan generasi setelahnya itu semuanya Muslim. Belum ada kekafiran, belum ada perbuatan syirik. Baru di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan, menyembah berhala-berhala, menyimpangkan penyembahan kepada selain Allah. Di zaman itu awal mula terjadinya orang-orang menyembah patung dan berhala adalah lantaran dibikin gambar-gambar patung-patung. Ada beberapa orang saleh, bahkan nabi-nabi yang diusulkan untuk diabadikan dalam bentuk lukisan agar dapat diingat kesalehan mereka, ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mula-mula maksud niatnya untuk sekedar mengingat diabadikan dalam bentuk lukisan. Sampai situ bagus. Tapi setan kan tidak sampai di situ. Kemudian lama-lama setan membisikkan agar dibikinkan patung supaya lebih tahan lah, lebih lama. Dipajang di sudut-sudut negeri atau di persimpangan 5 patung. Nama patung itu disesuaikan dengan orang-orang saleh yang meninggal. Terus lama-lama akhirnya patung itu dipuja, disanjung-sanjung. Terus lama-lama bukan hanya dipuja, disembah. Diajukan berbagai macam permintaan permohonan. Nah, barulah terjadi penyimpangan besar-besaran, itu kesyirikan. Orang-orang telah mengalihkan
penyembahan kepada yang tidak nampak kepada yang nampak. Disitulah pandainya setan untuk menggoda, merayu. Nah, sebelumnya belum ada. Zaman semenjak Nabi Adam sampai kepada zaman 1000 tahun setelah itu, orang-orang masih muslim. Maksiat ada, dosa ada, pelanggaran ada, kekhilafan, kekeliruan ada, tapi yang namanya syirik, ingkar kufur belum. Untuk itulah diutus Nabi Nuh. Dia dikirim, diangkat, diutus seorang rasul oleh Allah, lantaran di negeri itu orang tidak lagi menyembah Allah. Seruan para nabi, para rasul semuanya kan begitu, sembahlah Allah. Kita tengok dalam Al-Quran, para nabi-nabi, para rasul yang diutus semuanya menyatakan, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah. Pertanda mereka tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah. Mereka telah mengalihkan penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Disebut dengan syirik, persekutuan. Pelakunya musyrik. Syirik kan sekutu, pelakunya musyrik. Yaitu di samping menyembah Allah, disembah pula selain Allah. Berarti ada sekutu. Apa sekutu? Yang disembah mereka bukan satu, tapi banyak yang mereka sembah. Jadi terjadi sekutu. Maka ketika orang menyembah selain Allah, dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ini contoh. Contohlah. Mula-mula satu, kemudian di samping kepada yang satu, cari pula yang lain. Tambah. Maka terjadilah banyak kan? Namanya sekutu. Ketika orang ke sini ya berarti jadi dia menyekutukannya ini dengan yang ini. Menyekutukan. Disembah selain Allah berarti dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Yaitu menganggap selain Allah berhak pula disembah, diibadahi, dipuja, disanjung, diajukan doa, permintaan, pengaduan dan seterusnya. Nah, namanya syirik dalam ibadah. Syirik itu terjadi pada umumnya dalam ibadah. Dalam ibadah syirik. Nah, pelakunya disebut dengan musyrik. Dikatakan dia zalim. Kezaliman itu besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang sangat besar. Bukan zalim bahasa kita. Kalau zalim bahasa kita, menganiaya, menganiaya. Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Namanya wad'u syai', meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Nah, kenapa syirik dikatakan dengan zalim? Karena dia salah tempat. Semestinya, seharusnya yang disembah itu adalah yang menciptakan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Mestinya itu yang disembah. Kan itu yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara. Lalu dialihkan penyembahan kepada selain itu, kan salah letak, salah pasang.
Zalim namanya. Mestinya kopiah di kepala. Lalu kopiah itu dipasang di kaki. Secara bahasa namanya zalim. Salah? Salah pasang, salah tempat, salah letak. Seharusnya Allah yang disembah. Karena Allah yang mencipta. Allah Rabbul Alamin. Lalu makhluk yang disembah. Namanya zalim. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik dosanya tidak Allah ampuni kalau mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik, nanti syirik kan dibagi-bagi. Ketika terjadi kesyirikan, berarti orang tidak lagi menyembah Allah. Diutuslah Nabi. Kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh. Lalu Allah utus Nabi Nuh. Apa utusan? Allah angkat Nabi Nuh menjadi utusan untuk menyeru manusia, orang-orang menyembah Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Namanya Rasul. Utusan. Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah itu banyak. Kalau banyak namanya Rasul. Kalau satu Rasul. Rasul pertama Nabi Nuh. Tidak Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam belum ada lagi umat yang diseru. Belum wafaknya manusia. Orang masih muslim, masih taat. Setelah 1000 tahun berlalu, baru terjadi penyimpangan, diutuslah. Arti diutus, diangkat manusia yang Allah pilih, lalu diutus kepada kaumnya untuk menyeru kaumnya. Rasul namanya. Rasulun minallah atau Rasulullah. Kalau banyak Rasul. Banyak Rasul kan? Itu yang Rasul. Setiap Rasul yang utus dibekali dengan kitab suci sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Rasul datang membawa syariat, membawa ajaran. Itu pengantar tentang Nabi Nuh. Ketika itu masa masih panjang. Umur umat manusia lebih ratusan, bahkan sampai mencapai ribuan. Nabi Nuh saja umurnya lebih 1000 tahun. Nabi Adam kurang 1000. Umurnya 50 dikasih kepada yang lain. Nabi Nuh konon sejarah mengatakan 1300 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun. Halo? Berapa? Bukan umurnya 950. Berdakwahnya 950 tahun. Di tengah-tengah umat. Pasai itu. Nah, makin lama umur umat manusia makin berkurang, tingginya, besarnya makin berkurang. Maka dikatakan umat Nabi Muhammad umat terkecil. Umat terkecil, umat terpendek usianya. Rata-rata 60, 70. Ada yang lebih, itu tidak berapa lebih. Karena orang makin banyak. Makin lama makhluk kalau makin banyak, maka dia makin kecil. Umurnya makin pendek, tubuhnya makin kecil. Kalau sebanyak samui lo gajah doh. Malah penuh bumi ke di gajah. Mana banyak samui pada gajah? Dia umurnya pendek. Gajah umurnya panjang, bertahun-tahun. Teorinya begitu. Jadi umat terpendek, umur umat Nabi Muhammad berkisar yang tadi 60, 70-an yang normalnya. Ada yang lebih,
lebih 70 dibanding yang kurang, lebih sedikit yang lebih. Ya, rata-rata a'maru ummati, umur umatku rata-rata 60-70. Mau lebih 70 mah kecil mak aku. Ya kan tak banyak. Lebih banyak yang meninggal, yang wafat, yang ajalnya sampai sebelum 70 tahun. Ada yang lebih, namanya bonus. Namanya bonus. Nah, beliau bonus. 6 bonus banyak. Umumnya produksi panjang umumnya. Tapi kau nak hadis nak? Kau produksi pandai mengambil badan. Laki-laki panjang-panjang, kalau seorang payah mengambil badan. Tapi tidak hadis. Nah, kembali kita kepada kaji. Artinya Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya berdakwah selama 960 tahun. Dalam surat Al-Ankabut nanti, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila 50 ama. Satu. Yang kedua, jarak dengan Nabi Adam 10 abad. 10 abad. Yang ketiga, terjadinya kesyirikan pertama kali di zaman sebelum Nabi Nuh diangkat jadi Rasul. Sebelum diangkat jadi Rasul. Yang keempat, Nabi Nuh adalah salah satu Rasul yang terpanjang umurnya. Selama itu beliau berdakwah, pengikutnya ada berapa? 70-an. Lebih banyak para ustaz-ustaz kini mendengar pengajian. Undanglah ustaz viral, banyak pengikutnya. Undang ustaz yang viral, itu ramai pengikutnya. Pengikut apa? Pengikut pengajian. Karena mereka mendakwahi orang yang sudah beriman juga. Nabi Nuh enggak. Nabi-nabi itu berdakwah kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang yang tidak menyembah Allah. Mereka berdakwah. Di kita tidak dakwah, kita ta'lim. Ta'lim adalah menyampaikan ilmu. Tapi namanya dakwah juga. Yang dakwah itu intinya kan menyeru orang kepada Allah. Nah, jadi beliau, pengikut beliau di sana dikatakan 70-an orang. 70 orang. Kisah inilah yang disebutkan. Jadi intinya, ingat pula lah ya Muhammad, Nuhan. Dalam istilah pelajaran nahunya ada kalimat yang terselip di belakang wazkur. Ingatlah kisah Nuh, wazkur Nuhan, ingatlah Nuh. Ini diperintahkan kepada juga, kita juga diperintahkan bagaimana kisahnya Nabi Nuh. Iznada, kita lanjut. Iznada, ketika dia Nabi Nuh itu nada. Nada menyeru. Nada memohon. Ketika dia menyeru Tuhannya, yaitu berdoa kepada Allah, nada. Min qablu, sebelum ini, min qablu, ketika dia berdoa, sebelum ini, sebelum nabi-nabi yang lain, sebelum nabi-nabi, rasul-rasul yang lain diutus, jauh sebelum itu, ingatlah seorang rasul Allah yang bernama Nuh, di mana jauh sebelum para nabi-nabi dan rasul-rasul diutus.
Karena nabi-nabi Rasulullah SAW setelah itu adalah keturunan Nabi Nuh. Kita kok keturunan Nabi Nuh semua. Namanya keturunan orang dari kapal. Anak Nabi Nuh terkenal 4. Satu namanya Kan'an, tidak selamat karena dia memilih kekafiran daripada keimanan. Dan ketika Nabi Nuh mengajak dia untuk naik kapal, dia membangkang, ngerengkang, tidak mau. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri ke puncak gunung. Akhirnya gunung juga ditelan oleh air. Itulah Kan'an. Yang 3 lagi Yafis, Sam, Ham. Dari 3 anak Nabi Nuh berkembang. Karena orang-orang atas kapal, orang-orang pengikut Nabi Nuh atas kapal semuanya meninggal. Setelah kapal mendarat, hidup beberapa lama, semuanya sampai ajalnya mati. Tinggal yang 3 pasang. Yafis adalah bapaknya bangsa kuning namanya. Sang kuning, Turki ke bawah. Turki sampai ke Rusia, Eropa Timur, terus menjalar ke Cina, Mongolia, Korea, sampai ke Jepang, ke Vietnam, terus ke Asia Belakang. Aku keturunan Yafis. Yafis. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Kita istimewa. Kita keturunan Iskandar Zulkarnain. Turun dari Bukit Siguntang Mahameru. Itu ceritanya begitu. Anak yang nomor 2 namanya Sam. Sam bin Nuh. Ke Jazirah Arabia. Terus menjalar sampai ke bagian Afrika, agak hitam-hitam. Terus menjalar ke Hindi, atau Hindi, Hindustan, India, Bangladesh. Agak mirip-mirip wajah orang. Dari India, Bangladesh, terus sampai ke Jazirah Arabia, terus sampai menjalar ke sebagian Afrika. Itu agak hitam-hitam, mirip-mirip. Anak yang ketiga namanya Ham. Ya Ham, tidak asasi manusia, Ham. Ham tetap di Irak. Nabi Nuh kan diutus di Irak. Beliau hidup di Irak. Tidak orang Arab loh. Orang Arab belum ada oleh. Beliau di Irak. Irak itu banyak terkenal Nabi-Nabi. Nah, yang si Ham tetap berada di situ. Menjalar pula lah bangsa-bangsa Turk, masa-masa yang seperti itu. Kita ini adalah keturunan 3 orang anak Nabi Nuh. Begitu pendapat para ahli sejarah, antara lain Ibnu Katsir dan lain-lain. Nah, kita orang Indonesia, lebih-lebih orang Minang, entah keturunannya mana. Tapi tadi orang Minang sudah saya katakan keturunan daripada Raja Iskandar katanya. Ceritanya begitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi min qablu di situ bunyi ayat wa nuhan iz ketika nada dia menyeru, yaitu berdoa menyeru Tuhannya setelah berdakwah selama sekian ratus tahun. Sudah tidak ada cara lagi, sudah habis. Siang malam, pagi sore, dengan jahar, dengan keras, dengan lunak, sembunyi-sembunyi, terang-terang, berbagai macam metode yang telah disampaikan Nabi Nuh. Intinya tidak ada yang setahan Nabi Nuh berdakwah, dan tidak ada yang selama beliau berdakwah.
Bayangkan dari generasi ke generasi selalu mewariskan kepada keturunannya agar jangan percaya kepada Nuh gila. Jadi setiap bapak kalau anaknya sudah dewasa dikatakan, kalian jangan ikut Nuh. Nah, terus ikut Nuh. Istrinya juga bilang, suami saya sudah gila. Jangan kalian sampai ikut pula gila. Istrinya. Dia caranya bininya, tidak tahu. Adalah dan caranya dia, kan ada bini. Ini generasi demi generasi memesankan kepada anak-anaknya untuk jangan mengikuti Nabi Nuh. Jadi puncaknya setelah mencapai 900 tahun lebih beliau berdakwah, tidak bisa lagi dalam Quran surat Nuh nanti. Dalam Quran surat Hud nanti surat ke-11, tidak kita buka sekarang. Akhirnya beliau berdoa. Berdoa selama itu. Itulah disebut nada. Nada. Ingat, doa Nabi tak langsung Allah kenal, Allah kabulkan. Dibiarkan panjang-panjang berdoa. Baru tiba masa, tiba waktu, tiba saatnya, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Min qablu, sebelum itu, sebelum para nabi-nabi, sebelum para rasul-rasul yang lain Allah utus. Jadi jauh sebelum para nabi, jauh sebelum para rasul-rasul yang Allah utus, jauh sebelum itu Nabi Nuh pernah dulu berdoa kepada Rabbnya. Beliau berdoa itu memohon agar Allah menyelamatkan pengikut-pengikutnya. Karena beliau telah diancam dengan berbagai macam bentuk ancaman, akhirnya beliau mengadu. Mengadunya sudah lama. Setelah ratusan tahun baru mengadu. Awak kan sakit sehari baru itulah merengek-rengek. Sakit sehari tekor seketek. Ada masalah seketek itulah tenalah-tenalahi. Kalau nabi-nabi itu sabarnya dulu kan. Min qablu fastajabna lahu. Fastajabna lahu, maka lalu istajabna, memperkenankan, mengabulkan. Asal katanya jawab, jawab, istijabah. Jadi Allah menjawab, mengabulkan, memperkenankan. Fastajabna, maka lalu istajabna, mengabulkan, memperkenalkan kami lahu, untuknya, untuk Nabi, doanya kami kabulkan. Bagaimana Allah kabulkan? Ya Allah perintah kalau Nabi Nuh buat kapal, kan terkenal. Nanti akan ketemu di belakang. Buat kapal besar. Konon kabarnya kapal itu 3 tingkat. Sangat besar. Tingkat di bawah binatang-binatang, di tengahnya manusia, di atasnya burung-burung. Para ahli telah menemukan bangkai kapalnya di atas Bukit Judi, perbatasan antara Turki dengan Iran. Dan telah dijadikan situs penemuan bangkai kapal yang terletak di atas suatu bukit di lereng Bukit Judi. Judi itu dalam Quran, Judi itu Quran itu. Dalam surat Hud nanti ketemu Judi. Di atas Bukit Judi dibikin kapal, fasna'il fulka bi'ayunina, diperintah bikinlah kapal.
langsung di bawah penguasaan Allah. Itu mukjizat. Sebab yang dibikin Nabi Nuh adalah kapalnya tanggung-tanggung besarnya. Besar sekali. Belum pernah kapal sebesar itu dibikin. Langsung di bawah pengawasan dan titah Allah. Tentu dibantu oleh para malaikat. Nabi Nuh sendiri tidak bisa buat kapal. Kapal itu di atas daratan pula dibuat, atas bukit pula. Jadi besar sekali cemeh yang diterima oleh Nabi Nuh. Membuat kapal di mana? Di dataran tinggi. Air tidak ada, laut tidak ada. Tapi beliau di Irak kan? Beliau di Irak. Matinya di Makkah. Beliau berdakwah di Irak. Tentu Irak dulu, bukan Irak sekarang. Irak yang orang-orang belum sebanyak ini. Dan beliau mati di Mekah. Kami kabulkan. Istajabna, kami mengabulkan, kami memperkenalkan untuknya Nabi Nuh itu, atau bagi Nabi doanya kami kabulkan. Kemudian kami najjayna, fa najjayna, maka lalu najja menyelamatkan kami akan dia Nabi Nuh itu berserta kaumnya, pengikut-pengikutnya dan keluarganya, kecuali 2, anaknya 1, istrinya 1. Tercatatlah istri Nabi Nuh itu dalam surat Tahrim. Perempuan jelek berada di tangan laki-laki saleh. 2 perempuan jahat, 2 perempuan jelek, 2 perempuan yang bangkang berada di tangan 2 laki-laki saleh. Siapa itu? Nuh dan Lut. Nabi Nuh dan Lut. Halo? Lagi kan? Belum kompeh kau ngaji ya. Disebutkan daraballahu matadan. Silakan buka surat Tahrim. Surat Tahrim surat ke-66. At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-10. Siapa yang ingin buka? Halaman 561. Halaman 561 ayat ke-10. Surat 66 At-Tahrim ujung juz 28 halaman 561 ayat 10. Daraballahu mathalan. Allah membuat suatu perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perempuannya Nabi Nuh dan perempuannya Nabi Lut itu istri. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, kedua-dua perempuan itu, tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua-dua wanita, kedua-dua perempuan itu berada di bawah siapa? Di bawah pengawasan 2 hamba Allah yang saleh. Menjadi istri dia. Itulah nabina suaminya tu. Jangan sampai betul lo angin cina. Itulah nabina suaminya tu. Tu mantunya pada ngaya jangan tu lo.
Maka sengaja membukaan sore ke. Kadang lagi terdengar ada orang mengecek. Itu laki saya guru tiba kita gitu perangai. Tak bisa kita kerja itu. Lakinya guru, lakinya haji. Tak jan. Itu mengko suruh buka. Tak ada dulu lah seorang laki menyuruhnya padusi bini telanjang malu ada. Tanda tak mau dibentuk, tak mau dinasihati, tak mau didakwahi, tak mau diajak, tak tamakan nembana leh. Itu contohnya. Allah memberikan suatu contoh bagi orang-orang kafir. Rupanya ada 2 orang kafir perempuan berada di dalam asuhan, dalam pengawasan, dalam penjagaan. 2 hamba Allah yang saleh, nak tanggung-tanggung pula Nabi. Rasul satu Nabi Nuh, yang kedua Rasulnya Nabi Lut. Fakhanatahuma, lalu kedua perempuan itu mengkhianati suaminya. Mengkhianati itu bangkang, deraka, menentang. Tidak membantu suami, melawan suami. Termasuk istri Nabi Lut, kan istri Nabi Lut yang mengatakan ke orang banyak, di rumah saya ada tamu. Kalau istri Nabi Nuh, kabarnya kemana Nabi Nuh pergi, dia pergi juga. Tapi menghalang orang, menghambat orang. Laki yang aku lagi logo sih. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Maka kedua perempuan itu tidak sedikit pun berbeda manfaat bagi keduanya, walaupun suaminya Rasul, untuk bisa lepas terhindar daripada azab Allah. Tidak bisa. Lalu dikatakan kepada kedua perempuan itu nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Qila dukhulan nar ma dakhilin. Ini pelajaran kita. Ada 3 pelajaran seketik. Pertama, masalah keimanan, masalah hidayah, atau masalah terbukanya hati bukan persoalan kita manusia. Walaupun itu suaminya, bapaknya, anaknya Nabi, jangan kagum ustaz suaminya, orang tuanya, anaknya Rasul, atau saudaranya atau keluarganya Rasul dan Nabi. Masalah hidayah, masalah keimanan, masalah terbukanya hati mau beriman, bukan masalah urusan manusia. Nabi Nuh tidak bisa bidikan itu kepada istrinya. Nabi Lut tidak. Nabi Muhammad kepada paman beliau. Paman yang paling dekat sendiri Abu Talib. Dan paman beliau satu lagi Abu Lahab. Nabi Ibrahim kepada bapak, kepada bapaknya. Begitu, tidak bisa. Karena itu bukan persoalan manusia. Siapa yang akan Allah tunjuki, Allah bukakan hatinya, dan siapa yang beriman itu tidak tahu kita. Rasul-rasul hanya disuruh berdakwah, menyampaikan, menyeru, mengajak umatnya, keluarganya. Tapi siapa di antara mereka yang akan menerima itu? Coba gambarkan beratnya perjuangan Nabi Nuh. Istrinya tidak betul, anaknya tidak betul, lalu dia berdakwah kepada orang. Kira-kira apa balasan kita orang? Bini yang saya tidak terjadi. Kami dah ajak itu masalahnya. Makanya kita baca ini sedikit supaya kita awak-awakku kalau dapat bahwa anaknya misalnya
kau saleh, kau taat, atau suaminya, atau istrinya, atau sebaliknya. Jangan kita pengguna senjata tu pelakak. Bini saya nak tajai ni, apa saya nak tajai, anak saya nak tajai, saudara tajai, kemenakan saya nak tajai. Jangan sampai. Jangan sampai begitu cepat-cepat kita menuduh. Cerita begitu. Dan diberi pula contoh di bawahnya. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu. Allah beri pula perumpamaan contoh untuk orang yang beriman. Ada perempuan Firaun, itu istri Firaun, imrata Firaun, saleh, taat, berada di tangan Tuhan. Kan berada di tangan Tuhan kan? Firaun mengaku Tuhan kan? Tidak bisa pula Firaun itu menguasai istrinya untuk beriman. Jadi siapa yang beriman, tidak bisa pula orang menghambat. Istri Firaun ini tercatat yang minta doa kepada Allah untuk dibikinkan istana di surga. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin. Kan doa Nabi, doa istri Firaun. Istrinya kan siapa namanya? Aisyah. Dan satu perempuan lagi yang taat namanya Maryam. Itu intinya. Kira begitulah. Jadi kembali lagi kita kepada kaji pangkal surat Al-Anbiya serta Nabi Nuh. Tadi sampai kepada ayat Najaina. Najaina maka lalu Najja menyelamatkan kami akannya Nuh itu wa ahlahu bersama ahlinya, itu bersama keluarganya, dan termasuk ke dalam ahlinya pengikut beliau. Termasuk ke dalam ahlinya namanya di samping anak, menantu, kecuali istri dan anak yang satu lagi. Nah, termasuk ke dalamnya pengikutnya. Namanya ahlahu, keluarganya. Dengan diperintahkan mereka memasuki kapal. Berapa lama Nabi Nuh bikin kapal, tidak tahu kita. Dan tidak ada dicatatkan dalam riwayat-riwayat. Karena kajinya bukan berapa lamanya. Yang jelas beliau diperintah oleh Allah membuat kapal besar. Kita baca sejarah-sejarah, ada yang benar, ada yang tidak. Ada yang dongeng tentang kapal Nabi Nuh. Hati-hati membaca sejarah Nabi-Nabi. Kalau tidak betul-betul jelas riwayatnya, asal-usulnya, karena sering disisipi dengan cerita dongeng-dongeng. Nah, termasuk asal mula anjang yu kucing bercakap. Jangan percaya lu itu cerita dongeng. Naik kapal Nabi Nuh. Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, ahlahu, daripada tufan. Doa kau tufan itu angin kan, dan tufan kau banjir bandang. Disebut dengan al-karbil azim, daripada bencana yang sangat besar. Kenapa
bencana karab. Karab itu kedukaan. Kedukaan yang sangat mendalam, kesedihannya luar biasa, disebut dengan karab. Nah, bencana petaka yang luar biasa, hebatnya, yang belum pernah terjadi, sampai dikatakan oleh para ulama-ulama, itulah banjir yang menenggelamkan semua gunung-gunung yang tinggi di bumi. Sementara sebagian lain berpendapat yang banjir itu terjadi hanya di wilayah itu. Kecenderungan mengatakan yang paling kuat itu menenggelamkan semua. Bukan hanya daerah di mana ada Nabi Nuh. Banjir itu terjadi yang air langit turun, air bumi keluar. Begitu dahsyat, sampai-sampai segala yang tinggi kan gunung, dikatakanlah gelombangnya seperti gunung, menenggelamkan gunung-gunung. Tidak ada yang selamat, tidak satu makhluk hidup pun yang selamat, kecuali yang berada atas kapal. Jadi kecenderungan para ulama menyebutkan banjir itu adalah banjir yang menenggelamkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Meskipun ada yang berpendapat banjir itu hanya terjadi di wilayah di mana Nabi Nuh berada. Ada pendapat demikian, tapi pendapat itu dibantah dengan berbagai macam bukti-bukti dan fakta-fakta serta dalil-dalil. Disebutkan dalam beberapa ayat begitu. Inna lamma tagal ma. Ketika air sudah tagha. Apa tagha? Air yang sudah melimpah. Lamma tagal ma. Ketika air sudah melimpah. Apa melimpah? Telah melewati berbagai macam batasan-batasan. Nah, tagha teman. Terus naik air. Terus sampai pohon-pohon ditelan. Bukit-bukit ditelan, lama-lama gunung ditelan, sehingga tidak ada yang tersisa. Gitu Allah jawab doa Nabi Nuh. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Dan kami selamatkan dia dengan keluarganya dan pengikutnya, kecuali istrinya dan anaknya yang terkenal dengan Kan'an. Yang 3 selamat. Kononnya dalam sejarah dicatatkan yang selamat di atas kapal itu 70-an lebih. Ada yang mengatakan 80 dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh, anak 3 dan menantu 3. Jadi 6 tambah 1, 7. Berarti pengikut Nabi Nuh yang masuk 63. Wallahu segitu. Cuma yang bisa menyahut dakwah Nabi selama 950 tahun. Yang beriman cuma berapa? 60-an lebih. 73-an lebih. Iyalah. Daripada 70 itu. Enggak, daripada yang 3. Semua penghuni kapal, setelah kapalnya mendarat di Bukit Judi, hidup seperti biasa, kemudian sampai ajal meninggal. Enggak punya keturunan. Nah, tinggal 3 pasang makhluk. Nabi Nuh sendiri wafat di Makkah. Lalu bersebarlah anak-anak yang 3 ini, yang pasang masing-masing, dengan anak cucu masing-masing. Itu keturunannya. Makanya katakan tadi, dari 3 orang putra Nabi Nuh inilah bersebar manusia gelombang kedua. Karena gelombang pertama sudah dilulur oleh banjir bandang. Nabi Nuh sendiri wafat
setelah beliau berumur 1300 tahun lebih. Isi penumpang lain pun wafat karena sudah tua-tua. Nah, tinggallah anak beliau dan pasangannya yang bersebar lagi. Sampai ke Indonesia, sampai ke Tigo Balai. Kemudian bahasa dibentuk oleh daerah masing-masing. Kalau bahasa Nabi Nuh kan disebut dalam sejarah bahasa Suryani namanya. Bahasa Suryani. Kemudian lama-lama bahasa itu sesuai dengan daerah masing-masing, tempat masing-masing. Karena dialek itu lama-lama bertukar. Antara orang Pekumbuh ada orang agam saya beda bahasanya. Antara orang Sangka dengan orang agam lain. Walaupun bahasa Minangnya. Nah, lama-lama lagi ada bahasa. Lama bahasa. Lebih-lebih antara orang agam dan orang Solo. Alah, jauh lain. Mengerti juga, tidak jauh. Coba perkembangan bahasa berbeda-beda. Lama-lama dulu kan cik bahasanya. Cik bahasa dulunya. Asal suak cik dulunya. Tapi lama-lama berkembang beraneka ragam corak. Dan itulah sunnah Allah di alam semesta. Berbeda-beda bahasa kamu, alsinatukum, dalam surah Ar-Rum nanti. Kesekelumit akhir kesudahan orang zalim. Tidak ada satupun orang zalim di atas dunia ini yang akhir kesudahannya baik. Tidak ada. Tapi orang tidak bosan-bosan jadi orang zalim. Tidak ada satupun orang yang sombong itu yang akhir hidupnya selamat. Tapi orang masa ingin sombong. Walaupun sudah tua orang sekarang di Indonesia masih sombong-sombong. Padahal sejarah sudah banyak menyebutkan tidak ada ujung orang yang sombong, orang yang zalim, yang lalim, otoriter itu yang aman ada. Ujungnya pasti mengalami bencana. Tiba di sini namanya Al-Karbil Azim. Suatu bencana, suatu petaka yang sangat besar. Maka disebutkan di akhir surat Sajdah, tunggulah, fa'arid anhum wan tazir, berpalinglah dan tunggulah, kita sama-sama menunggu. Karena sama-sama kita tunggu gini kok. Awak di Indonesia kan sama-sama menunggu lo enggak? Menunggu film selesai. Bu film kau payah menebak ni gini wah. Skenario no dari hari ke hari berubah terus skenario film di Indonesia. Nama nata tangkok kecil, nama nata tangkok tanah-tanah malah. Perubahan skenario film tidak. Wa nasarnahu, kita sambung. Dan nasarna kami menolongnya. Daripada kaum, yaitu orang-orang alladzina kadzabu, orang-orang yang kadzabu, mendustakan. Artinya tidak mempercayai. Mendustakan artinya tidak percaya. Berdusta mengatakan yang tidak benar. Kalau mendustakan tidak membenarkan. Bisa bedakan? Berdusta mengatakan yang tidak benar atau berbeda dengan yang sebenarnya. Kalau mendustakan, pihak lain yang tidak kita benarkan apa yang disampaikannya. Jadi kalau dia mendustakan ayat berarti tidak membenarkan ayat. Mendustakan Rasul berarti tidak membenarkan apa yang disebut Rasul. Mendustakan Allah berarti tidak percaya apa yang Allah sampaikan. Mendustakan hari akhirat, tidak percaya, tidak membenarkan, tidak meyakini adanya kehidupan akhirat dan balasan akhirat. Namanya kadzabu, mendustakan. Maka di sini katakan nasarnahu,
Nasara menolong. Menolong. Pagi kita baca nih, sore kita baca nih. Nasara abda. Lagi baca sampai situ. Nasara abda. Ujungnya wahazamal ahzaba wahda. Kan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahda la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala alaih. La ilaha illallah wahda nasara abda sadaqa wa'da anjaza wa'da kemudian hazamal ahzaba wa'da. Jadi nasara abda, dia menolong hambanya. Nasara abdahu, dia menolong hambanya. Dan Allah menepati janjinya. Sadaqa wa'da. Anjaza, kalau anjaza menepati. Anjaza, apa yang dijanjikannya dilaksanakannya. Anjaza namanya. Ini biasa dibaca dalam kalimat tahlil. Kami menolongnya daripada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau kadzaba berdusta. Kadzaba yakzibu berdusta. Tetapi kalau pakai tasydid, kadzaba yukadzibu. Kadzaba yukadzibu. Kalau di sini bunyinya kadzabu. Kadzaba kadzaba kadzabu, begitu dalam timbangnya. Ini artinya adalah tidak membenarkan, tidak mempercayai, tidak menerima apa yang disampaikan oleh pihak lain. Tidak percaya dan namanya mendustakan. Tidak percaya apa yang disampaikan pihak lain namanya mendustakan, mengingkari, tidak membenarkan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan ayat Allah, mendustakan hari akhirat, mendustakan berjumpa dengan Allah, sama semuanya. Artinya tidak percaya, tidak beriman. Mendustakan ayat Allah berarti tidak percaya, tidak meyakini, tidak membenarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul. Ayat-ayat yang Allah turunkan disampaikan oleh Rasul tidak kita terima, tidak kita benarkan, namanya kazabu. Kami tolong dianya Nuh daripada kaum orang-orang itu pengikut-pengikut beliau yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauma sau, karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum sau namanya, kaum yang jahat. Kaum yang sau, kaum yang jahat. Sejahat-jahat makhluk, sejelek-jelek makhluk adalah dua, kafirin dan musyrikin. Mereka disebut dengan syarrul bariyah. Pernah dengar ayat syarrul bariyah? Surah apa ibu? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi al musyrikina. Nanti ke bawah bunyinya, mereka tu syarrul bariyah, sejahat-jahat, seburuk-buruk makhluk yang menjalar, yang hidup di atas permukaan bumi ini adalah orang kafir dan orang musyrik. Maka siapapun yang tidak beriman,
siapapun yang syirik atau musyrik, mereka dikatakan dengan kaum sau atau syarrud dawab, seburuk-buruk yang menjalar, yang melata, yang merangkak, yang hidup di atas permukaan bumi ini dah orang-orang itu. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-55. Siapa yang ingin lihat silakan lihat. Al-Anfal surat ke-8 ayat 55, halaman 184. Al-Anfal surat ke-8 halaman 184 ayat 55. Inna sesungguhnya syarra seburuk-buruk, sejahat-jahat, adawab makhluk yang melata, yang bergerak, yang merangkak di atas permukaan bumi ini, di sisi Allah. Jangan lupa di sisi Allahnya. Di sisi Allah, di sisi manusia enggak. Bahkan mereka disanjung, dijidik-jidik orangnya. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Namanya syarra dawab. Dawab itu yang punya kaki, yang merangkak, yang melangkah di permukaan bumi, namanya dawab. Binatang melata, binatang menjalar, binatang yang bergerak, namanya dawab. Di sisi Allah mah, ini seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk yang bergerak, yang menjalar, yang melata, yang merangkak di muka bumi adalah alladzina kafaru. Di sisi Allah. Di sisi pengikutnya enggak. Di sisi pengikutnya enggak. Di sisi penjilatnya enggak. Enggak. Di sisi Allah. Saya semalam melihat tayangan-tayangan di negara luar negeri, di negara India sana. Itu orang yang disembah. Tempat kaki jelek. Jadi makin aneh laku orang sinan, makin dewanya. Lihatlah di YouTube banyak tuh. Keanehan orang, agama orang India. Kadang-kadang bertelanjang orang tuh. Bersembah tuh, telanjang. Tidak pakai kain selai benang pun disembah. Perempuan pula menyembah. Dibacik kakinya. Kadang-kadang lihatlah, bisa dilihat. Di sisi Allah itu makhluk paling, inilah Tuhan ya kan. Ya kan menganggap Tuhan itu dewa. Tapi di sisi pengikutnya dipuja mah. Diciumi tepak kakinya mah. Tidak usah rawa, ciumi kakinya. Makanya kita tegaskan di sisi Allah. Di sisi Allah makhluk terjelek alladzina kafaru. Karena mereka mereka jahat. Kaum jelek, kaum hina, kaum yang jahat. Tidak ada sejelek itu makhluk. Dalam surat Al-Bayyinah, syarrul bariyah, bariyah makhluk. Jadi kalau syarrul bariyah adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk. Itu orang. Dua orang. Kafir satu, musyrik. Dikatakan kepada Nabi dalam surat ini, surat Al-Anbiya, mereka tu kaum sau namanya. Kami selamatkan, kami bantu, kami tolong Nabi Nuh itu beserta pengikut-pengikutnya
daripada orang-orang yang mendustakan, tidak percaya, tidak membenarkan ayat-ayat Allah atau ayat kami, karena sesungguhnya mereka itu kaum sau, buruk, jelek. Faghraqnahum ajma'in, maka lalu agraqna, kami menenggelamkan, agraqa menenggelamkan. Fa maka agraqna menenggelamkan kami mereka semuanya. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tersisa. Yang tinggal cuma yang beriman. Yang selamat cuma yang beriman, yang di atas kapal. Selebihnya berarti tidak ada manusia yang hidup kecuali yang di atas kapal, ajma'in. Ya, kita ulang, tidak satu manusia pun yang hidup, yang tinggal, yang tersisa hidup setelah kejadian banjir besar itu, kecuali yang di atas kapal. Hanya itu. Itulah namanya kepunahan yang kedua, kepunahan setelah Nabi Adam. Itu pula makanya Nabi Nuh disebut dengan bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama Adam, bapak manusia kedua Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang telah kita baca tadi? Yang pertama, kita diingatkan bahwa titik tekannya di sini doa. Ingatlah hamba kami yang bernama Nuh ketika dia berdoa, menyeru, memanggil Tuhannya. Intinya doa ini. Dan doanya Allah kabulkan. Tidak ada satu doa pun yang dimohonkan, yang dimintakan kepada Allah setelah memenuhi syarat-syaratnya, kaifiat, tata caranya dan adab-adabnya, yang tidak Allah kabulkan. Pasti lambat laun. Seperti doa Nabi Nuh. Itu terjadi setelah 950 tahun. Kemarin Nabi Ayub setelah 18 tahun. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Setelah 18 tahun sakit, hilang semua, habis semua. Orang yang paling kaya Nabi Ayub. Anaknya habis, kekayaannya habis, dia menderita penyakit kulit, sehingga dikatakan yang tidak kena penyakit lidahnya saja dan hatinya, sehingga beliau terasingkan, tidak ada yang mendekat, hanya istrinya yang tetap mendampinginya. Anak-anaknya pergi. Berapa lama? 18 tahun. Baru Allah kabulkan doa. Itu pun tidak berdoa dia. Tidak merintih, tidak mengeluh. Hanya menyatakan bahwa saya sedang ditimpa oleh suatu kedukaan mendalam, suatu penyakit. Sementara engkau ya Allah, engkau adalah yang maha pengasih di antara yang kasih. Arhamur Rahim. Itu aja doanya. Itulah doa Nabi-Nabi. Karena kita tidak boleh terburu, tergesa, isti'jal agar doa kita dikabulkan. Dengan pemasai. Nabi Zakaria setelah rambutnya menyala, wasta'ala ra'su syaiba, kepalanya sudah menyala dengan uban. Artinya kepalanya sudah putih, tulangnya sudah rapuh, telah lebih 100 umurnya. Istrinya mandul, tapi lama-lama kan Allah kabulkan juga doanya. Begitu juga Nabi Ibrahim, kawin pula dulu, kabul. Inti, ingatlah Nuh, ketika Nuh dalam doanya dia menyeru kepada Tuhannya.
agar dia diselamatkan, ditolong, dibantu daripada kaumnya. Setelah 900 berarti dalam berdoa juga butuh kesabaran. Kini yo nak no, tidak bisa. Kini yo nak no nentu tidak betul, memasuk Allah. Di intinya tugas kita berdoa saja. Kapan Allah kabulkan, Allah yang paling tahu. Allah akan mengabulkan permintaan doa siapa saja pada waktunya. Waktu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dikabulkan Allah apa yang kita minta sesuai dengan yang Allah inginkan untuk kita. Itu yang penting. Ini intinya. Nabi Nuh, ketika dia menyeru dalam doanya kepada Tuhannya agar dia diselamatkan, Allah selamatkan. Setelah melalui perjalanan panjang yang tercatat dalam sejarah 950 tahun, fastajabna lahu. Maka kami perkenankan, kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya daripada bencana yang sangat besar, kami tolong dia. Nah, intinya itu, Pak. Berdoalah dan berdoalah. Jangan jemu, jangan bosan. Dan jangan dikte Allah dalam berdoa. Jangan paksa Allah untuk, apalagi Allah diancam pula Allah. Andaikan engkau kabulkan doa kami ya Allah, kami nak akan puasa. Itu nazar kan? Nazar orang bakhil. Mudah-mudahan berfaedah, berguna bermanfaat apa yang kita sampaikan dalam kisah Nabi Nuh 2 ayat. Nanti akan terulangi kisah itu dalam surat lain. Tiba nanti di surat lain kita sambung lagi. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.